Siap Bu. Kita mulai ya. Pak. Kali-kali. Rekaman ini ada yang berarti Rakel yang dengan Bapak. Rakel dengan Bapak. Karena Bapak punya kopin dulu. Sini aja. Lalu atas sebelumnya. Ya pokoknya saling menjadi. Ya, kita mulai ya. Kan Bapak dari luar. Ya, dari luar kopin dulu. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita sekarang sudah masuk ke semester 6. Kemarin kalian sudah melaksanakan PAS di semester akhir dan alhamdulillah untuk nilai materi ekonomi kalian rata-rata nilainya di atas KKM. Luar biasa ya. Jadi Bapak buka masker ya. Ya. Nah hari ini Bapak sudah masuk ke minggu pertama di pembelajaran di semester 6. Semoga kalian lebih semangat lagi ya. Sehat semua kan? Coba Bapak cek absen dulu ya. Iya. Ada yang Rinjani? Alia? Anissa? Ainun? Bintang? Sana? Dede Umi? Diva? Dinar? Injili? Yan? Ya. Bintang? Muhammad Reza Maulana, Nabil, Natasha, Najwa, Raisa, Reka, Ika, Ruben, MMA, Maida, Safira, Rahayu, Indah, Chelsea. Ya, itu semuanya hadir semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan nanti mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya, maaf ya. Untuk hari ini kita belajar di perusahaan dagang. Sebelumnya Bapak akan sedikit mengulas dari materi yang semester ganjil tentang karakteristik perusahaan jasa berikut perlakuan akuntansinya. Ya. Perusahaan jasa itu apa sih? Gimana nanti siapa yang tahu? Ya, gimana? Menawarkan pelayanan. Ciri-ciri perusahaan jasa itu apa sih? Ciri-cirinya yang mari itu apa? Satu, apa ya? Tidak menjual barang. Tidak menjual barang. Selanjutnya memberikan jasa pelayanan. Ya. Contohnya yang ada di sekitar kita. Ya Pak, silakan. Jasa cuci mobil bagus ya. Apalagi laundry, ya bagus. Salon, wah kalian paham banget. Ya, itu adalah usaha. Nah untuk semester sekarang Bapak akan memperlihatkan slide-slide
Kompetensi dasarnya untuk semester sekarang adalah menganalisis penyusunan situs akuntansi pada perusahaan. Di dalam model kemarin kan kita belajar tentang situs akuntansi perusahaan jasa ya. Yang sekarang di perusahaan dagang itu Pak sama nggak? Kalau perlakuan akuntansinya sama, cuma yang membedakan itu adalah apa? Kalau perusahaan jasa itu berupa pendapatan, sedangkan untuk perusahaan dagang adalah penjualan. Itu aja. Oke. Nah, ini kita nanti menganalisis lalu menemukan konsep karakteristik perusahaan dagang. Jadi nanti kalian hari ini belajar, kalian tahu perusahaan dagang itu seperti apa sih? Ya, kan kalian waktu semester ganjil juga berkelompok. Nanti kelompok ini tetap digunakan kan? Siap? Ya. Tetap semangat ya. Tujuan pembelajarannya tetap menggunakan problem based learning dengan pendekatan saintifik PPA cepat, itu artinya bahwa teknologi pedagogikal content knowledge diharapkan peserta didik dapat menganalisis konsep karakteristik perusahaan dagang serta mampu menelaah jenis-jenis transaksi yang terjadi di perusahaan dagang sehingga dapat menyajikan pencatatan transaksi ke jurnal umum ataupun nanti ke jurnal khusus dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, teliti, tekun, disiplin, praktik, santun, dan bekerja. Paham? Ya. Jadi hari ini kalian tetap semangat. Wah, susah enggak? Sama ya dengan catatan perusahaan jasa dan nanti kalian di perusahaan dagang ini ada sedikit perbedaan. Karena nanti akan mengenal persediaan barang dan semuanya lihat dulu nanti ke depannya. Dari slide selanjutnya ini adalah pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah apa? Perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual barang memberikan nilai tambah. Ya, memberikan nilai tambah. Ada yang paham dari maksud ini? Tanpa memberikan nilai tambah. Ya, boleh. Maksudnya tanpa memberikan nilai tambah tuh kayaknya di sini tuh menjual barangnya kalau harganya itu ya segitu, jangan dinaikkan atau dikurangi. Iya. Ada lagi yang lain? Pertama, apresiasi atas kerjaan ini. Ada lagi yang lain? Ya, boleh. Nah, kalau di sini artinya itu barangnya, jadi nggak ditambah atau dikurangi, tapi itu. Itu. Ada lagi yang lain? Jadi maksudnya ini ilustrasi ya. Ada mungkin di antara kalian yang orang tua yang jualan? Ada. Belinya di mana orang tua? Di mana? Di mana? Di pasar. Beli misalkan gula 20 kilo, beli Indomie 20 dus dan sebagainya. Lalu dibawa ke rumah, lalu dijual. Itu ada perubahan bentuk. Ditambahin misalkan gulanya dikasih apa? Ada? Nah, berarti itu tanpa memberikan nilai tambah. Itu maksudnya bisa dipahami. Ya. Nah, lalu di sini bahwa nilai tambah di sini dimaksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga menjadi nilai. Paham? Untuk pengertian akuntansi. Paham ya semuanya? Ya. Selanjutnya kita masuk ke berdasarkan kegiatan usahanya. Nah, perusahaan itu ada 3. Yang pertama adalah perusahaan jasa, yang kedua adalah perusahaan dan yang ketiga adalah coba kita lihat. Ini perusahaan jasa itu apa sih? Perusahaan yang kegiatannya membuat jasa, lalu contohnya apa? Selanjutnya perusahaan dagang. Apa perusahaan dagang? Dagang menjual barang.
pembelian ya. Beli barang, jual barang, ya. Contohnya adalah nah kalian minggu semester kemarin belajar perusahaan jasa pasti yakin bahwa kalian paham seperti apa sih. Nah sekarang perusahaan dagang pun bapak sebutkan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur itu coba lihat kegiatannya yaitu nah ini pengertiannya yang kegiatannya mengolah dari bahan baku menjadi bahan jadi apa contohnya? Iya. Yang di sekitar kalian apa? Yang sekitar kalian apa? Contohnya pabrik pabrik tahu boleh. Yang ada di sekitar Jatiwangi yang paling terkenal itu itu juga manufaktur ya. Kenapa disebut manufaktur perusahaan genteng? Ada bahan baku diolah menjadi barang setengah jadi, lalu diolah lagi menjadi barang. Paham? Ya, sebenarnya silakan lanjut lagi ke jenis-jenis perusahaan dagang. Satu itu biasanya ada namanya pedagang. Apa sih Pak pedagang besar? Selanjutnya ada perusahaan menengah. Tuh, kegiatannya apa? Selanjutnya pedagang kecil. Oke, berarti kalian sudah mengetahui ya apa yang menjadi jenis perusahaan. Ada pedagang besar, ada pedagang menengah, ada pedagang kecil. Nah, tadi disebutkan berdasarkan slide layar bahwa yang dimaksud dengan pedagang besar adalah perusahaan yang kegiatannya bisa mengimpor, mengekspor. Ya, biasanya perusahaannya perusahaan besar. Lalu pedagang menengah harusnya sama. Biasanya dia membeli dalam partai besar ke pedagang besar, lalu membeli kepada pedagang. Sedangkan pedagang kecil apa sih? Ya, jadi kalian sudah paham kan jenis-jenis perusahaan dagang. Selanjutnya kegiatan utamanya nih dibandingkan dengan perusahaan jasa, kegiatan utama pada perusahaan dagang apa sih? Kegiatan ini akan menunjukkan kos keuangan atau akun. Lalu selanjutnya akan ada akun-akun apa? Kita upload barang ada akun pembelian. Lalu selanjutnya ada itu juga kita dibahas ya. Nanti di pertemuan sekarang kalian akan diberi secara umum bagaimana sih kita kalau membeli secara tunai bagaimana sih ya. Lalu kita kalau membeli secara kredit ada syaratnya. Pernah nggak kalau kalian pernah beli di warung, kalau orang burjo itu biasanya lanjut dulu nanti bayarnya Sabtuan pas gajian, sering benar orang tua kayak gitu. Nah berarti kan ada syarat ya, boleh nganjuk tapi syaratnya tiap hari Sabtu itu kan ada perjanjian ya, ngerti? Itu namanya syarat pembelian. Lalu selanjutnya ada akun-akun. Misalkan nih kita belinya banyak, karena belinya banyak dari pedagang besar, biasanya dapat apa? Diskon atau potongan. Lalu selanjutnya kalau ada barang yang bisa, kita bisa mengembang. Jadi semuanya paham ya?
Lalu kita masuk lagi ke, nah nanti juga di dalam kegiatan aktivitas jual beli ada yang namanya biaya-biaya atau beban atau bahasa aslinya ya. Ini kegiatan menjual barang seperti apa yang Bapak tunjukkan. Sekarang adalah jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produknya. Berbeda. Satu, Perusahaan dagang barang produksi. ya. Kan malam Bapak udah ngasih ke saya modul yang Bapak ini. Ini Bapak hanya rangkuman dari modul yang kalian telah baca tadi malam. Ya. Termasuk barcode itu Bapak. KPD itu kalian miliki. Ya. Lalu ada perusahaan dagang yang jadi kalau perusahaan barang produksi contohnya apa? Ya. Nah, yang ada di sekitar kita apa? Yang menjual seperti itu yang simpan ban. Itu produksi. Depan kita dulu depan sekolah. Bukan cuma fotokopi jasa. Apa? Ada toko-toko yang jual material betul. Ya, di sana itu ada toko bangunan. Di sana itu menjual untuk selanjutnya ada perusahaannya jadi mau jadi banyak. Tadi ngelewatin asal ya banyak yang jual. Apa yang dijual? Pakaian, ada sembako. Itu maksudnya ke barang. Jadi Pak sembako itu maksudnya barang jadi ada makanan kue. Selanjutnya tugas kelompok. Ya, ini barcode-nya. Kalian kan seperti semester kemarin. Nah, di LKPD barcode ini ada. Silakan kalian berkelompok. Ya. Berkelompok. Putar mejanya Bang. Ya. Ini adalah oh itu gitu aja. Enggak cukup bukan. Oke, sudah terbentuk kelompoknya ya. Yang seperti kelompok semester 1 atau semester ganjil. Silakan HP-nya boleh dibuka sekarang. Ya. Kalian buka QR code-nya. QR code-nya terdapat. Nah, lalu barcode tersebut ataupun QR code tersebut kalian pindai. Nanti di sana akan ada apa namanya? Tugas. Ya, silakan buka. Buka semuanya ya. Sudah dipindai? Ada yang bisa? Pindai. Itu soal tentang pengetahuan. Sudah? Sudah bagian? Sudah? Oke. Ada apa di pindaian tersebut? Ada apa? Soal. Soalnya seperti apa? Kalian mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan yang ada di sekitar rumah kalian yang berhubungan dengan perusahaan dagang dan jasa. Ya, jadi di perintah tersebut coba Anda amati perusahaan yang ada di daerah kalian. Ambillah 2 jenis contoh perusahaan yang bergerak di bidang jasa. 2, lalu di perusahaan dagangnya 2. Ya, ini Bapak dibuka dari inti dari di akunnya ini. Nah, ini lalu perintah kalian sama dengan yang kalian tadi buka ya. Kalau di LKPD itu di halaman terakhir ya. Ya. Nah, apakah jenis produk yang dijual masing-masing perusahaan itu? Biasanya apa sih cenderungnya? Nah, nanti kalian explore
explore, cari tahu apa sih yang dijual jasa. Lalu yang perusahaan dagang yang tadi kalian beri contohnya, apa sih yang dijual? Siap? Lalu selanjutnya adalah bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Jadi aktivitasnya apa? Kalau yang nomor satu majelis ataupun produk yang dijual apa? Contohnya aja. Yang nomor satu tadi kan sudah disebutkan ini kalau perusahaan jasa, kalau perusahaan dagang sudah tadi disebutkan dua. Nah sekarang yang kedua adalah apa sih aktivitasnya? Jabarkan ataupun kalian analisis apa sih yang dilakukan oleh perusahaan yang kalian tadi sebutkan dua contoh. Ya siap. Lalu selanjutnya adalah karakteristik nanti dari perusahaan itu kalian harus bisa membedakan perusahaan jasa apa, perusahaan dagang apa karakteristiknya. Siap? Siap. Ya, silakan kerjakan. Boleh berdiskusi ya dengan kelompoknya. Silakan kalian kerjakan di lembar LKPD ya. Silakan. Silakan kalian tulis ya. 10 menit cukup nggak? Cukup ya? Paling lama 15 menit. Yang ada di sekitar kalian itu jangan terlalu tinggi lah. Yang penting kalian paham. Oh di seputar rumah saya itu ada apa namanya? Perusahaan jasa loh. Oh di seputar rumah saya itu ada perusahaan dagang. Ya. Yakin dong. Ada yang kesulitan dari pemahaman soal ini? Gimana kan? Bisa semua ya? Tahu ya. Ini kelompok 1 gimana? Sudah? Belum. Kelompok 2 karakteristiknya juga sebenarnya tadi sudah di ini ya kalian apa namanya ekspor tadi waktu di awal waktu di persepsi ya. Oke, udah? Ya udah kita interaktif aja ya. Jadi kalian sebagian udah selesai ya, hampir selesai. Belum? Dikit lagi. Buat dulu ya. Jadi imajinasi
imajinasi kalian untuk tentang perusahaan jasa dan dagang itu yang ada di sekitar kalian aja. Misalkan apa namanya, perusahaan jasa nih yang ada di sekitar kalian udah bisa. Oke, sudah? Sudah. Waduh, kelompok 3 mantap nih. Kelompok 1 gimana? Sudah? Sedikit lagi. Kelompok 2? Belum? Ayo semangat. Kelompok 3 udah, kelompok 4? Sudah? Belum. Bapak kasih waktu sesuai dengan ini 3 menit lagi. Kita coba bahas. Nanti kalian masing-masing dari perwakilan kelompok berbicara ya, hasil dari apa yang kalian kaji dari permasalahan yang Bapak tadi bisikan lewat QR code. Sudah? Sudah belum? Oke, kita bahas ya. Coba dari kelompok 3. Pendapat kelompok 3, contoh dari perusahaan jasanya apa? Kalau perusahaan jasanya ada 2, salon sama si motor. Ya. Ya, kalau perusahaan dagangnya ada Alfamart sama toko sembako. Toko sembako yang ada di rumah dekat sekalian. Iya. Oke, nomor 1 ya. Iya. Kelompok 1 gimana? Contohnya? Itu ya, itu. Kelompok 1 jasa pakai kamu produk yang dijual itu pakai kamu biasanya itu perusahaan sembako ini tawarnya itu sembako kebutuhan sehari-hari. Oh gitu ya, berarti yang ada ya, berarti tukang pangkas rambut sama toko sembako ya. Ya. Kelompok 2 perusahaan jasanya ada 4, jasa angkutan umum, angkot, ojek dan lain-lain, ya. salon, Ya, salon ada ya. si motor, laundry. Kalau perusahaan dagangnya grosiran, pabrik tahu, Indomaret, Surya. Nanti benar. Pabrik tahu itu tadi balik lagi manufaktur atau perusahaan dagang? Ya, harus bisa membedakannya sayangnya. Jadi antara manufaktur, dagang dan jasa ini kalian harus bisa membedakan. Oke, bagus ya. Apa yang telah kalian kerjakan? Kelompok mana yang belum? 4, silakan kelompok 4. Perusahaan jasanya itu laundry. Menjahit juga betul ya untuk perusahaan jasa. Apalagi untuk perusahaan dagangnya? Bapak mintanya 2 sih minimal. Enggak apa-apa. Toko
Jaya Abadi. Jaya Abadi itu tempat apa? Sembako. Sembako. Apa lagi sama apa? Oh, Alfamart. Udah Alfamart udah ada di sekitar rumah kalian ya. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan? Nah, dari yang tadi kalian sebutkan itu aktivitasnya apa? Dari kelompok 4 dulu. Tadi yang perusahaan jasanya apa? Apa? Enggak, perusahaan jasanya apa tadi contohnya? Laundry. Laundry itu memberikan apa? Jasa apa? Pakaian, membersihkan pakaian. Terus apa lagi yang satunya jasanya? Menjahit. Apa yang ini? Ya, menghasilkan pakaian. Ya. Ya, selanjutnya perusahaan dagangnya. Perusahaan dagangnya apa? Jaya Abadi. Apa itu yang dilakukan? Sembako. Apa yang dijualnya sembako? Contohnya minyak, beras. Ini untuk kelompok 4. Kasih apresiasi ya, betul ya. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 memberikan jasa pelayanan potong rambut kepada konsumen. ya. Terus untuk perusahaan kawannya memberikan barang dari pedagang lebih besar dan menjual kembali kepada pedagang yang lebih kecil. Ya. Ya. Bagus ya. Sudah betul. Lalu yang perusahaan dagangnya? Tadi yang dagang dulu. Ya. Sekarang kelompok 2, betul ya? Kelompok 2 selanjutnya. Contohnya apa? Sesuai dengan pertanyaan kedua. Aktivitasnya apa sih? Pertama tadi contohnya apa? Jasa angkutan. Apa itu yang dilayaninya? Memberikan pelayanan angkutan kepada ya, apalagi steam motor apa yang dilakukannya? Berarti memberikan jasa untuk cuci apalagi ya? Grosiran berarti menjual barangnya. Apalagi? Apa? Indomaret itu menjual juga ya. Betul juga ya. Kelompok 3. Aktivitas perusahaan jasanya yang pertama ada salon. Kalau salon aktivitasnya memberikan pelayanan kepada konsumen yang akan dipotong rambutnya atau mau trimbar gitu. Ya, Kalau betul. di motor memberikan jasa pelayanan mencuci motor konsumen. Ya, kalau perusahaan dagangnya ada Alfamart, itu aktivitasnya melakukan penjualan yang menjual kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Toko sembako juga sama, menjual kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Contohnya kayak ada makanan jadi. ya luar biasa ya. Ya, jadi dari apa yang telah kalian sebutkan tadi, sekarang bisa dong menyimpulkan, membedakan perusahaan jasa begini loh. Kalau perusahaan dagang itu berarti karakteristik dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Ya, selanjutnya coba kelompok 2 berarti bisa membedakan. Berarti karakteristik perusahaan jasa apa sih? Punya ciri-ciri kan? Apa? Ya, gimana? Ayo. Memberikan pelayanan jasa, apalagi aktivitasnya tidak menjual barang. Ya. Kita simpulkan bersama-sama untuk soal yang keempat, yang ketiga. Sekarang Bapak mengadu nih, kelompok mana yang mau berkomentar? Silakan, Cuk. Ya, boleh. Menurut kita karakteristik perusahaan jasa itu tuh memberikan pelayanan jasa.
Tetapi perusahaan jasa mas tidak menjual barang, tidak berbentuk barang, Ya. melainkan berbentuk pelayanan. Kalau perusahaan dagang itu memberi kegiatan usahanya itu membeli dan menjual barang yang sama, tetapi tidak memberikan pelayanan jasa. Luar biasa ya. Ada lagi yang mau berkomentar? Silakan, saya melihat anak-anakku. Ayo. Ada? Siapa? Ayo. Dan yang terwakili tadi. Nanti kalian simpulkan dan mungkin kalian nanti bisa ditulis ulang ya, betulnya ataupun lebih lengkapnya. Nanti boleh dikumpulkan. Selanjutnya kita lihat tayangan video lanjutan dari karakteristik ya. Coba lihat baik-baik semuanya. Ke depan. Selamat pagi teman-teman, salam sehat selalu. Kesempatan ini kita akan belajar karakteristik dan jenis transaksi perusahaan dagang. Untuk memahami karakteristik perusahaan dagang ada beberapa pertanyaan yang membantu kita untuk lebih mengenalinya. Yang pertama, mengenai apa itu perusahaan dagang. Yang kedua, apa saja akun khusus yang lazim digunakan di perusahaan dagang. Kemudian yang ketiga, apa saja transaksi yang umum terjadi pada perusahaan dagang. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa itu perusahaan dagang. Menjawab pertanyaan yang pertama, apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan pembelian barang dagang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya. Paham ya tadi ya? Toko swalayan, dan lain-lain. Jadi, berdasarkan pengertian dari perusahaan dagang tersebut, yaitu perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan pembelian barang dagang untuk dijual kembali, yaitu menjual barang dagang tanpa merubah bentuknya. Berdasarkan pengertian tersebut, kita mengenal atau mengerti bahwa kegiatan utama perusahaan dagang adalah melakukan pembelian dan melakukan penjualan barang dagang. Kemudian dari dua jenis kegiatan tersebut muncul akun-akun yang lagi lazim digunakan untuk perusahaan dagang. ada Di antaranya untuk kegiatan pembelian barang dagang muncul akun pembelian. ibu tombol ya, lalu ada Pembelian. ya, Muncul akun retur pembelian dan pengurangan harga. ya. Muncul akun potongan pembelian. Selanjutnya untuk penjualan barang dagang muncul akun penjualan. Muncul akun beban angkut penjualan. Muncul akun retur penjualan dan pengurangan harga. Dan muncul akun potongan penjualan. Inilah akun-akun yang lazim digunakan pada perusahaan dagang. Selanjutnya, berdasarkan akun yang lazim yang digunakan perusahaan dagang ini, kita mengenal juga transaksi yang umum terjadi di perusahaan dagang. Di antaranya untuk kegiatan pembelian muncul transaksi membeli barang dagang secara tunai atau secara Nah, nanti pembelian itu juga transaksi membayar ongkos angkut barang yang dibeli. Muncul transaksi mengembalikan barang dagang yang dibeli. Dan muncul transaksi menerima potongan harga dari barang yang dibeli. Untuk kegiatan penjualan barang dagang muncul transaksi menjual barang dagang secara tunai dan kredit. Muncul transaksi membayar ongkos angkut barang yang dijual. Muncul transaksi menerima kembali barang dagang yang dijual. Dan yang terakhir, muncul transaksi memberikan potongan penjualan. ya. Barusan kalian melihat akun-akun yang lagi digunakan ada pembelian dan penjualan. Nah, di dalam pembelian itu ada membeli barang
Lalu kita kalau membeli barang biasanya ada apa? Kita ke pasar naik apa? Berarti ada apa? Oh, ya. Lalu kalau misalkan ada barang yang tidak sesuai, misalkan kadaluarsa, rusak dan sebagainya, itu namanya diretur atau dikembang. Kalau kita belinya partai banyak, ya adanya potongan. Sama juga dengan penjual pun juga ya. Penjual menjual barang akan menjualnya itu secara tunai dan kredit. Lalu kita juga kalau menjual barang suka diangkut ya, itu akan keluar apa? Beban. Lalu selanjutnya akan apa? Kalau ada dari pembeli ada kerusakan, menerima kembali barang yang kita jual karena adanya retur. Ya, nanti ada apa bebas ada nanti kita bahas ya. Lalu memberikan potongan penjualan karena orang tersebut apa sih? Kenapa orang memberikan potongan penjualan? Membeli barang yang banyak. Terus apalagi? Misalkan nih AA ataupun kakak sebagai penjual tiba-tiba tergerak hatinya untuk memberikan potongan. Kenapa? Biasanya orang itu juga sering membeli. Ya karena sering membeli langganan tetap, jadi supaya tidak berpindah ke orang lain membelinya. Ya kita bagaimana caranya supaya dia tetap membeli ke tempat kita ya dengan adanya suatu kebijakan. Namanya kalau kita itu dalam kehidupan ada namanya reward dan punishment. Nah, itu berupa reward. Punishmentnya apa kalau di perusahaan dagang? Kalau kita menjual tidak jujur, mengurangi timbangan, harganya melebihi dari harga pasar. Punishmentnya berupa apa? Orang tidak akan membeli. Coba lanjutkan, lihat ke tayangan di depan. Inilah transaksi yang sering terjadi di perusahaan dagang. Selanjutnya, dari transaksi membeli barang dagang dan menjual barang dagang, kita mengetahui adanya transaksi yang dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Hal ini berhubungan dengan cara pembayaran. Di samping itu, untuk pengiriman barang dagang dari penjual ke pembeli, siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman barang tersebut? Apakah pembeli atau penjual? Inilah yang dimaksud dengan syarat penyerahan barang. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas bagaimana cara pembayaran dan bagaimana syarat penyerahan barang. Yang pertama yang akan kita bahas dahulu adalah cara pembayaran transaksi. Pembayaran transaksi dapat dilakukan secara tunai dan secara kredit. Tunai artinya pembayaran dilakukan pada saat barang diserahkan penjual kepada pembeli. Berarti pembayaran ini langsung diterima oleh penjual saat barang dagang diserahkan kepada pembeli. Sedangkan secara kredit artinya pembayaran dilakukan beberapa waktu setelah barang diserahkan berdasarkan jangka waktu yang ditentukan oleh penjual. Jadi pembayaran ini belum dilakukan oleh pembeli. Sekarang muncul pertanyaan, kapan akan dilakukan pembayaran oleh pembeli? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada istilah yang dinamakan dengan syarat pembayaran. Apa itu syarat pembayaran? Syarat pembayaran adalah perjanjian antara penjual dan pembeli atas pembayaran barang dagang yang dibeli. Kemudian syarat pembayaran ini berkaitan dengan potongan tunai, jangka waktu pembayaran, dan jumlah potongan yang akan diberikan oleh penjual. Berikut beberapa istilah dari syarat pembayaran tersebut. N garis miring EOM 2 garis miring 10 N garis miring 30 2 garis miring 10 1 garis miring 15 N garis miring 60. Apa arti syarat pembayaran tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, N garis miring EOM. Artinya N ini adalah
jangka waktu pelunasannya kapan. EOM singkatan dari end of month, artinya jangka waktu pelunasannya harus dilunasi akhir bulan ini. Baik, selanjutnya yang kedua, N garis miring 60. Sekali lagi, N adalah jangka waktu pelunasannya kapan. 60 ini adalah jangka waktunya. Berarti harus dilunasi 60 hari dari tanggal beli. Syarat pembayaran 1 dan syarat pembayaran 2 ini tidak ada potongannya. 1 dan 2 ini menjelaskan kapan harus dilunasi tanpa mendapatkan potongan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai potongan yang akan diberikan oleh penjual. Kita bahas dari belakang dulu. N-30, jangka waktu pelunasannya adalah 30 hari dari tanggal beli. 2 garis miring 10, artinya 2 itu adalah potongan yang akan diberikan oleh penjual, yaitu sebesar 2%. Kapan akan diberikan 2%? Jika pembeli melunasi 10 hari dari tanggal beli. Selanjutnya 2 garis miring 10, 1 garis miring 15, N garis miring 60. Maka yang kita bahas yang paling belakang dulu, N60. Jangka waktu pelunasannya yaitu 60 hari dari tanggal beli. Kemudian untuk 2 garis miring 10, ini adalah penjual akan memberikan potongan 2% jika pembeli melunasi 10 hari dari tanggal beli. 1/15, artinya penjual akan memberikan potongan 1% jika dilunasi 15 hari dari tanggal beli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat penyerahan barang. Apa yang dimaksud dengan syarat penyerahan? Mundur dulu ke yang tadi ya. Ini semuanya paham? 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 Jadi kalau N per OM artinya boleh beli secara kredit tapi bayarnya kapan? N per 60. Diulangi lagi ya. N per 60 berarti paling telat berapa hari? 60 dari tanggal kan. Selanjutnya 2 per 10 N per 30. Berarti nih Bapak misalkan penjual si A mau beli barang nilainya 10 juta misal. Lalu ya oleh Bapak dikasih syarat boleh kamu beli dari Bapak nilainya besar nih 10 juta. Tapi dengan syarat 2 per 10 N per 30. Artinya bagaimana? Jangka waktu pelunasannya 30 hari dari tanggal beli. Terus Ya. Kalau pelunasannya dilunasi 10 hari dari tanggal beli dapat potongan 2%. Iya. Ya. Ini kalimatnya tidak diperbaiki aja ya. Jadi tanggal transaksinya harus batas akhir pembayaran adalah 30 hari dari tanggal transaksi. Misalkan hari ini tanggal berapa? 13. Kalau bulan 12 berapa hari? 31 kan? Berarti terakhir bayar kapan? Bulan di tahun 2023 kan? Januari tanggal 12. Betul 30 hari kemudian. Berarti hari ini tanggal berapa? 13 ya? Berarti nanti di Januari tanggal 12. Kalau Bapak saya hitungnya sama. Ya. 13, 14, 15, jadi terakhir bayaran 12 Januari 2023. Ya. Dan si A ini akan dapat potongan berapa? 2% Jika dia melunasinya 10 hari dari tanggal beli. ya melunasinya 10 hari dari tanggal transaksi. Dia akan dapat bonus dari Bapak Yul, penghargaan karena dia bayarnya yang tadinya niatnya 30 hari dia 10 hari dari tanggal transaksi dia bayar. Ini berapa? 2%. Berarti kira-kira hari ini tanggal 13 terakhir dapat potongan tanggal berapa? 23 yang 10 hari kemudian. Ya luar biasa ya. Selanjutnya
ini berarti kalian udah paham ya. Kita lanjut ke tayangan. Akan memberikan potongan 1% jika dilunasi 15 hari dari tanggal beli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat penyerahan barang. Apa yang dimaksud dengan syarat penyerahan barang? Syarat penyerahan barang dapat diartikan sebagai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli. Mengenai apa? Mengenai tempat penyerahan atau pengiriman barang yang diperjualbelikan dan kesepakatan bersama mengenai penyerahan tanggung jawab terhadap barang dagang dari penjual ke pembeli. Syarat penyerahan barang ini pada umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah FOB shipping point, free on board shipping point, merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang, tanggung jawab dan resiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab pembeli. Ini adalah shipping point. Syarat penyerahan barang yang kedua adalah FOB destination point, merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut dan tanggung jawab atas resiko barang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Baik, setelah kita membahas tuntas mengenai apa itu perusahaan dagang, kegiatan utama perusahaan dagang, akun-akun khusus dari perusahaan dagang, dan jenis transaksi yang sering terjadi pada perusahaan dagang, maka kita dapat mengenal apa karakteristik perusahaan dagang tersebut. Yang pertama, kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang dagang. Bentuk barang dagang yang diperjualbelikan tersebut adalah barang dagang yang berwujud dan tidak ada nilai tambah atau perubahan bentuk atau sifat dari barang dagang yang diperjualbelikan ini. Adanya akun-akun khusus yang digunakan pada perusahaan dagang. Dan yang terakhir, laba pokok dari perusahaan dagang diperoleh dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok dan beban-beban. Inilah karakteristik dari perusahaan dagang. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk materi karakteristik dan jenis transaksi perusahaan dagang. Ikuti terus video selanjutnya mengenai penggunaan akun khusus dalam jurnal umum. Barusan kalian melihat dari apa karakteristik perusahaan dagang. Ya. Di sini kalian akan mengetahui dari simpulan apa yang kita diskusikan bahwa kegiatan utamanya adalah apa? Membeli dan menjual barang dagang. Harus lengkap ya. Selanjutnya yang kedua adalah berwujud ya. Ada yang tidak berwujud. Kita bergerak misalkan di stock of exchange atau menjual beli saham, ya itu lebih cenderungnya berusaha itu bergerak di bidang investasi ya, ini dia disebut perusahaan dan juga bukan ya, manufaktur juga bukan dan jasa, tapi hanya usahanya itu berusaha menjual siapa menjual ya. Selanjutnya apa tidak ada nilai tambah itu yang seperti tadi didiskusikan bahwa nilai tambahnya tidak ada, jadi tidak membentuk, tidak merubah. Misalkan gula ya tidak ditambahin sama apa, Pak biar lebih banyak, gimana caranya? Ya itu salah, berarti udah bukan masuk lagi ke karakteristik perusahaan dagang ya. Lalu nanti ada akun-akun khusus, tadi akun-akunnya apa? Pembelian,
penjualan, ada retur penjualan, ada retur ada apa lagi? Potongan harga dan sebagainya. Ya, oke. Berarti, nah, laba pokok diperoleh dari penjualan dikurangi harga pokok dan beban beban. Nah, untuk yang harga pokok dan beban beban nanti di pertemuan yang 2 minggu atau 3 minggu yang akan datang. Yang sekarang kita mengenal dulu dulu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah kita mengulas kembali akun-akunnya yang tadi ya. Yang pertama yang digunakan adalah akun pembelian sama yang berfungsi sebagai akun mendukung saldo seluruh transaksi pembelian. Ya, selanjutnya adalah akun kedua itu retur pembelian dan pengurangan harga digunakan untuk. Ya, selanjutnya ada yang berkaitan dengan transaksi atau retur untuk pengurangan tersebut. Ya. Akun dalam perusahaan dagang, akun selanjutnya tadi kan pembelian, sekarang kita beban angkut. Ya. Ini berfungsi sebagai akun yang mengangkut semua beban angkut untuk pembelian. Ini beban angkut pembelian. Akun berikutnya adalah akun penjualan yang berfungsi mencatat semua transaksi penjualan tunai maupun. Lalu selanjutnya adalah potongan. Selanjutnya jenis-jenis transaksi perusahaan dagang. Tuh, pembelian barang dagangan. Nah, ini transaksi yang pertama adalah pembelian barang dagangan. Namanya ya. Transaksi ini terjadi karena adanya pembelian produk dari pihak ya, dari toko, perorangan maupun perusahaan yang membuat tugas order. Tugas apa itu tugas? Atau order pembeliannya. Selanjutnya transaksi pembelian barang dibagi menjadi 2 jenis itu tunai dan kredit tadi ya yang video kalian saksikan. Selanjutnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Kita ulas lagi ya dari video tadi. Transaksi retur pembelian dan pengurangan harga adalah transaksi yang terjadi karena pengambilan produk perusahaan. Penyebabnya apa? Usaha tidak sesuai dengan yang diinginkan, cacat, dan umurnya ya. Lalu penjualan barang dagangan. Ada juga transaksi penjualan barang dagangan. Transaksi ketiga ketika ada kegiatan penjualan barang kepada konsumen, baik itu dibayar secara tunai maupun kredit yang tercatat dalam aplikasi pembukuan online maupun offline. Selanjutnya adalah pengurangan harga atau retur penjualan. Seperti yang tadi kalian paparkan dengar ya. Transaksi perusahaan ini biasanya ada retur penjualan dan pengurangan harga itu sama dengan retur pembelian. Kalau retur penjualan itu kita menerima barang dari pembeli, kalau retur pembelian adalah pengajuan dari pembeli kepada penjual bahwa barangnya susah. Ya, paham yang ini? Mengenai retur? Atau perlu disimulasikan? Nggak perlu? Nah, ya. Oke, jadi pihaknya ini ya. Lalu adanya potongan penjualan dan pembelian. Tadi di awal kita udah membahas ya mengenai potongan penjualan dan pembelian, bahwa potongan akan terjadi bila belinya jumlah yang banyak, dia selalu tepat waktu membayar, lalu pelanggan. Selanjutnya ini pengertiannya dalam perusahaan dagang yang selanjutnya tadi disebut ini ketika perusahaan pihak penjual memberikan diskon atau potongan harga produk yang dijual kepada konsumen yang melunasi utang mereka berdasarkan waktu yang sudah disepakati. Ini beban pembelian dan penjualan. Jenis bebannya. Beban itu apa sih? Beban itu apa? Beban itu apa? Sesuatu yang dikeluarkan untuk aktivitas atau kegiatan ya dari perusahaan yang kita jalankan. Misalkan kita mau membeli barang dagangan nih ke pasar, berarti ada yang dikorbankan tenaga. Terus kita bayar apa? Ongkos apa? Angkut. Itu kan ada yang dikeluarkan kan? Itu namanya beban. Lalu misalkan di perusahaan kita, di usaha dagang kita ada pelayan. Oh, dibayar tidak? Dibayar. Itu namanya beban. Gaji ya. Lalu kita membayar ini nyala nih.
Apa itu? Beban apa? Beban listrik. Beban listrik. Ya. Lalu kita juga ada orang nih yang jaga toko kita. Itu namanya apa? Beban keamanan dan lain-lain. Lalu kita juga punya, kita sering ditelepon oleh konsumen ataupun grosir ya. Kan berarti kita harus membeli apa? Kuota ya, pulsa ya. Pak. Oke, berarti itu. Selanjutnya beban. Nah ini transaksi beban angkut biasanya kita juga harus menyediakan untuk pengangkutan barang. Tadi kan sudah disebutkan ya adanya fee on board, shipping point dan FOB destination. Bisa yang ada yang bisa membedakan dari tadi tayangan video FOB shipping point itu siapa yang menanggung? Itu yang menanggungnya yang pembeli. Kalau destination yang menanggungnya yang menjual. Gimana? Betul atau salah? Betul ya, berdasarkan tadi yang kalian lihat di video dan betul secara teori bahwa FOB atau fee on board yang bebas angkut itu yang pertama adalah FOB shipping point, berarti apa? Bebannya dari mulai mana? Dari mulai gudang penjual sampai gudang perusahaan pembeli, Ya. biayanya ditanggung oleh pembeli. Luar biasa ya. Selanjutnya sebenarnya banyak ya tentang ongkos angkut. Ada lagi yang setengah-setengah, ada yang ini ya. Kita mengenal dulu aja ya. FOB destination, siapa yang tahu FOB destination? Tadi FOB shipping point, sekarang destination. Coba dong. Oke. Ya. Ya. FOB destination itu Yang ditanggung penjual. ya, next gimana? Yang ditanggung penjual. Beban angkutnya ditanggung penjual, berarti artinya bahwa dari mulai gudang penjual sampai dengan tempat pembeli itu ongkos angkutnya ditanggung oleh penjual. Selanjutnya ini teori-teorinya seperti yang tadi kalian lihat. Persediaan barang dagangan, berarti persediaan barang dagangan adalah barang yang sudah dibeli. Nah ini yang paling sulit dalam materi perusahaan dagang itu adalah di persediaan barang dagangan. Karena kalian mengenal nanti di kemudian hari itu apa? Adanya dua pencatatan yaitu perpetual dan periodik. Pak, apa sih perpetual? Apa sih periodik? Kalau sekarang dibuka kayak mesin aku, wah susah banget nih aplikasi. Sekarang dibuka sedikit-sedikit. Karena nanti yang membedakan adalah perlakuan akunnya. Kalau di sedikit itu ya. Kalau di perpetual, nama akunnya adalah persediaan barang dagangan. Tetapi kalau di periodik bukan persediaan, tapi pembelian dan penjualan. Ya, bingung ya? Nah, nanti ini perlakuan untuk persediaan barang dagangan ini. Kita beli barang dari grosir atau pedagang besar, disimpan di mana? Di gudang kan? Lalu ada penataannya yang baik dan benar. Jangan sampai berbagai barang ataupun berbagai jenis barang dagangan yang telah kita beli disatukan. Bagaimana cara yang baik? Disusun? Gimana? Disusun? Sesuai jenis barang. Jadi misalkan untuk Indomie, maaf ya, mungkin Bapak mengucapkan rasa ayam bawang satu tumpukan. Dihitung maksimal berapa tumpukan, kan ada tulisan di situ maksimal berapa, 5 kan? Nah, lalu selanjutnya rasa ayam goreng, rasa apa? Lalu beras juga ditumbuk dengan bagus, terigu juga ditumbuknya dengan bagus. Tujuannya apa? Memudahkan dalam perhitungan. Seorang pengusaha ataupun seorang yang bergerak di usaha dagang wajib mengetahui berapa jumlah persediaan barang dagangannya. Kenapa? Kalau kita tidak tahu bahwa barang itu berapa jumlahnya,
Akan bahayanya apa? Kita tidak tahu nilai dan aset kita tidak tahu. Uang kita yang telah diinvestasikan ataupun aset yang kita miliki di perusahaan daerah itu berapa kan jadi jelas. Tetapi dengan perhitungan, dengan penataan yang baik, yang tumpukannya betul. Nanti kan misalkan satu dus, misalkan maaf ya, mie kan satu dus isinya 40. Kalau berarti ada 5 tumpuk berarti ada berapa ratus? Atau misalkan satu mie satu dusnya isinya harganya 90.000, berarti kalau ada 5 tumpuk berarti berapa? Ada 450.000 itu. Lalu gulanya ada berapa karung, berapa kilo? Tujuannya memudahkan dalam pencatatan. Nah, ya. Selanjutnya, persediaan barang salah satu yang krusial karena informasi tersebut dimonitor dengan sangat ketat menggunakan aplikasi stok barang. Kalian mungkin pernah melihat belanja di apa? Pernah? Jadi biasanya dia akan kita beli atau di apa ya? Maaf, apa? Nomor belanja, betul? Lalu di oleh kasir apa? Jenis barang kan? Lalu dengan aplikasi secara otomatis persediaan barang jika kita di Alfa tersebut ada yang beli maka akan ada pengeluaran barang, berarti persediaan barang akan berkurang di gudang ataupun di toko. Kalau ada datang mobil yang ngedrop barang berarti akan ditambahkan oleh petugas menjadi menambah barang. Jadi kita tetap tahu pergerakan barang tersebut berapa jumlahnya. Ya, Pak. Selanjutnya adalah pembayaran utang. Pembayaran utang juga salah satu jenis transaksi yang ada dalam perusahaan dagang. Tadi kan kita membeli secara kredit, berarti kita harus membayar. Lalu kita penjual akan menerima apa? Menerima uang, yaitu berupa pembayaran dari pembeli yang melakukan secara kredit. Ya, oke. Ini ya ke depan pada umumnya perusahaan memiliki hutang karena membeli barang dari secara kredit. Jika semua perusahaan memiliki hutang maka sebaiknya melunasi hutang tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kalau misalkan 2/10 N/30 tiba-tiba Bapak bayarnya lebih dari 30 hari, Bapak bayarnya di hari ke-40, akan bagaimana dampaknya bagi Bapak sebagai pembeli? Nih Bapak beli ke Raihan dengan syarat 2/10 N/30, ya. Lalu Bapak itu kan harusnya 30 hari dari tanggal transaksi harusnya bayar. Tiba-tiba Bapak tidak bayar, bayarnya di hari ke-40. Nilai Bapak di depan mata Raihan bagaimana? One prestasi namanya, yaitu tidak komitmen. Kalian begitu kepada orang yang tidak komitmen. Sama. Akhirnya mungkin Raihan akan apa? Akan menilai ulang Bapak layak tidak sih untuk memperoleh kredit lagi, memperoleh utang lagi. Selanjutnya ini penerimaan piutang berarti oleh siapa? Pak. Ini slide-slide-nya ya. Nah ini balik lagi ke syarat. Kalian tadi udah lihat dan udah paham dan Bapak coba ini sekali lagi ini. Apa yang tahu? Buka bukunya. Kalkulatornya juga boleh menggunakan. Oke. Tanggal 11 Maret itu dibeli barang dagangan senilai 5 juta ya, dengan syarat pembayaran 5/10 N/30. Semuanya lihat ke depan. Kalau tanggal 11 Maret berapa hari? 31 hari. Berarti kapan terakhir Bapak harus bayar? 10 April, betul, 30 hari. Betul. Lalu 5/10
per 10 artinya apa? Bapak Kalau misalkan Bapak bayarnya 10 hari dari tanggal transaksi, berarti dapat potongan harga. iya dapat potongan harga 5%. Berarti terakhir Bapak dapat potongan 5% tanggal berapa? Tanggal 21, betul ya, luar biasa. Berarti kalau begitu masuk ke mana? Transaksi mana? Pembelian secara kredit. Yes. Ini artinya. Nah, seperti yang disampaikan betul. Oke, paham. Pak, jurnalnya gimana? Nanti deh. Kita yang penting paham dulu sedikit demi sedikit. Karena nanti setelah ini ke pertemuan minggu selanjutnya adalah menjurnal dari transaksi ini jurnalnya ke jurnal umum. Jurnalnya bagaimana, Pak? Berarti kalau Bapak menjual, ini beli ya? Berarti kalau membeli timbul apa? Kalau membeli timbul apa? Kita menerima apa? Barang dan dagangan di sisi debit hampir sama dengan kemarin perusahaan jasa. Lalu selanjutnya apa yang kita peroleh? Utang dagang. Nanti kalau dilunasi gimana? Nanti si utangnya akan berpindah ke posisi debit, lalu di kreditnya adalah kas, kan kita membayar kredit. Nah itu sisi beli. Kalau sisi penjualnya bagaimana? Jurnalnya timbul, kita menjual secara kredit timbul piutang dagang di pada apa? Ya ini mah belum sih, cuma mungkin bisa disambungkan dengan materi perusahaan jasa piutang dagang pada Oke, selanjutnya ini adalah kita menjual nih posisinya. Nah, ada yang tahu 8 April berarti terakhir Bapak memperoleh pembayaran dari pembeli tanggal April itu 30 hari loh. 30 hari berarti tanggal 8 Mei. Ada rumusnya sebenarnya ya, nanti Bapak sih. Jika di tanggal transaksi jumlah harinya 30 hari, maka jatuh temponya akan sama dengan tanggal transaksi tersebut. Jadi kan di April 30 hari, berarti akan sama jatuh temponya dengan tanggal di April itu berarti tanggal 8 Mei. Jika dia ataupun bulannya di tanggal 31 hari, maka rumusnya adalah min 1 dari tanggal transaksi tersebut. Itu rumusnya. Pak, berarti kalau tadi kan soal yang pertama adalah tanggal berapa? Tanggal 10-11 Maretnya. Berarti nanti kapan terakhir bayarnya? Kapan? Berarti kan min 1, berarti tanggal 10. Nah, ada lagi rumus baru untuk yang bulan Februari 28 hari. Kalau 28 hari itu rumusnya jatuhnya adalah plus 2. Misalkan tanggal 2 Februari berarti terakhir bayar kapan? Tanggal plus 2 berarti tanggal 4. Paham ya? Ini artinya ya sama ya. Oke. Nah, sekarang coba analisis, lihat semuanya ke depan bagus. Dari QR code yang ada di depan. Balik lagi ke LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini tugasnya adalah menganalisis dari bukti-bukti transaksi dari yang QR code-nya, aktifkan QR code ininya ya, dipindahin ya. Coba pindai. Di keterampilan di LKPD ada. Itu barcode-nya atau QR code-nya ada enggak? Yang udah Bapak bagikan.
dari pintai. Dan belum. Ya, ketemu. Nanti di sana akan ketemu apa? Yaitu praktek pertama dari siklus akuntansi perusahaan dagang yang terjadi di bulan April 2022. Nah ini soal-soalnya. Maaf, Bapak tidak menggunakan tanggal, tetapi menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30. Ya, ya nanti nanti akan menggunakan tanggal. Ini yang pertama adalah di anggap aja ini tanggal 1, tanggal 2, ya. Ini di nomor 1 ada kegiatan apa? Itu uang belan menjadi grosir beras. Ya, dari dan jaya yang menginvestasikan uang tunai kemudian ini juga sama sampai dengan ya sampai dengan ke 15. Sudah dilihat semuanya ya di lembar kerja kalian. Sudah? Tugas kalian adalah tugasnya coba lihat ke depan. Ini kita yang simpel dulu ya, menganalisis yang mudah dulu. Dari transaksi-transaksi bekas, coba analisis masuk ke mana? Ya, apakah ke pembelian barang dagangan? Pembelian barang dagangan kan tadi ada dua, yaitu pembelian secara kredit dan secara. Sebagai contoh, ini contoh dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Contoh nih, dilakukan pembelian secara tunai sebesar 5 juta. Berarti dari 7 ini masuk ke mana? Ke nomor berapa? Pembelian secara tunai. Berarti ke nomor 1. Nomor 1 itu khusus pembelian baik tunai maupun kredit. Lalu dikembalikan barang dagangan yang telah dibeli. Masuk ke nomor 2. Nomor berapa, Bang? Nomor 2. Yaitu pembelian dan penukaran. Karena kalian bagus, maka dibeli pastilah diskon pembelian. Masuk ke nomor berapa? 5. Ya, nomor 5 yaitu jenis depan. Jadi tugas kalian hanya memilah-milah itu aja. Simpel kan? Gampang kan? Coba kalian kerjakan. Mudah itu. Nomor 1 masuk ke mana? Ada 15 ya. Biar cepat, nanti kalian di rumah dianalisis kembali bahwa di sampingnya aja, misalkan soal nomor 1 masuk ke nomor 1, nomor 2, nomor 3, kode-kodenya aja. Ya. Ayo, silakan. Bapak kasih 5 menit ya, nanti 10 menitnya untuk penutup.
Ada yang sudah? Ada? Belum? Tinggal angka-angkanya aja. Kalau bayar Pak maksudnya kemana? Untuk bayar itu masuknya ke bayar itu maksudnya boleh ke pembelian ataupun ke penjualan. Kalau bayar masuknya ke pembelian. Kalau menerima pembayaran masuknya ke penjualan. Apa salah? Harusnya dari apa lagi? Menerima ini kalian jadi bingung ya? Jadi kalau kita menerima pembayaran berarti masuknya ke penjualan aja. Berarti kita mengerti juga. Sedangkan untuk diterima pembayaran, bayar itu masuknya ke pembelian. Kalau kita menerima pembayaran berarti masuk ke nomor 3. Ya. Yuk kita simpulkan ya. Oke, semua kelompok siap? Semua kelompoknya siap? Soal yang pertama dulu. Ya. Nah ini, Umar. Belum ya. Ini. Yang pertama ini berarti menginvestasikan, berarti maksudnya ke Yang kedua, dibeli, masuk ke mana? Jenis transaksi apa? Ke jenis transaksi, acungkan tangan dong, sayang. Gimana? Acungkan tangan. Ya, berani dong, kan tadi sudah pada bilang. Ya, Neng, mana? Ya, boleh ngacung. Masuk mana? Ya, sebutkan ya. Nomor 2. Masuk ke jenis transaksi. Iya, pembelian barang dagangan. Yang ketiga, kelompok ini masuk ke mana? Nomor 3, konsentrasi, ayo. Ya, sebutkan jenis transaksi apa? Ya, jenis transaksi penjualan barang dagangan. Yang transaksi keempat, kelompok 2. Masuk ke mana? Jenis transaksi mana? Pembelian dan pengurangan harga itu. Selanjutnya transaksi ke-5, kelompok 3. Masuk ke jenis transaksi penjualan barang dagangan. Iya. Selanjutnya transaksi ke-6, kelompok 4. Masuk ke jenis transaksi penjualan barang dagangan. Ya, semuanya sekarang semua kelompok boleh saling berbicara ya. Selanjutnya transaksi ke-7 masuk ke ke-6 dulu. Ke-6 masuk ke mana? Transaksi penjualan barang dagangan. Ya, betul. Yang ke-7 Jenis transaksi pembelian barang dagangan. ya bagus. Yang ke-8 Jenis transaksi pembelian barang dagangan. yang ke-9 itu ya. Terima pembayaran nih. Tadi Bapak udah bilang. Berarti masuknya ke iya. Lalu selanjutnya yang ini transaksi ke 11. 10, maaf. Nota debit. Nota debit itu yang ngirimnya berarti adalah pembeli. Berarti masuknya ke mana? Ada di mana? Di transaksi mana? Nomor berapa? Ya, 11. 11 dibeli. Pembelian. Betul. Yang 12 Jenis transaksi penjualan barang dagangan. ya, yang 13 Transaksi pembelian barang dagangan. ya, yang 14 Jenis transaksi penjualan barang dagangan. dan yang ke-15 Jenis transaksi rekor pembelian. oke, dari paham semuanya bisa ya. Oke. Ya, nanti soalnya kalian ada tugas ya. Nanti ya. Nah, ini untuk pertemuan yang sekarang.
waktu nih 10 menit lagi kita tutup dulu ya. Kita Bapak akan istilahnya itu mengapresiasi ataupun mengulas kembali dari materi ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya mana yang namanya perusahaan dagang dan perusahaan jasa ataupun manufaktur. Kalau perusahaan jasa apa yo tadi aktivitasnya? Kalau perusahaan dagang barang dagangan. Kalau perusahaan manufaktur mengolah bahan menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Nah, lalu ada syarat-syarat juga ya. Ada syarat pembelian. Kalau tunai ada syarat tidak? Tidak ya. Kalau tunai langsung. Tapi kalau misalkan kita melakukan pembelian secara kredit, maka akan ada syarat. Merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sebelum diakhiri ada yang bertanya? Gimana sekarang? Ada? Apa nih? Ada yang ditanyakan? Belum? Ya. Nah, nanti ada tugas, kalian lihat di LKPD, ada QR code-nya. Kalaupun ada yang bermasalah dengan QR code atau tidak bisa memindai, Bapak juga sudah mempersiapkan soal di lembar LKPD yang terakhir. Ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya kita bahas dan akan ada penilaian. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke pencatatan bukti-bukti transaksi yang tadi kalian lihat ke kemana? Jurnal. Itu adalah untuk pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum minggu depan, mohon kalian sudah bekerja ataupun membaca biar kalian mengerti. Itu aja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjutkan dengan pelajaran selanjutnya ya. Nah, ini pas berarti waktunya selesai dengan bel. Mungkin sudah ya. Saya